jenggot beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai di dada. Tapi kalau ada yang niru Nabi malah dicemooh, dicibirin. Katanya orang Jakarta, ini kambing bandot dari mana? Subhanallah. Bayangkan. Padahal jelas-jelas yang dia jadikan toladan cermin adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah. Mungkin sekedar disamakan dengan kambing bandot mungkin masih ringan. Tapi ketika sampai diberikan label orang yang meniru Nabi, dikatakan orang goblok, orang bodoh. Subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti secara tidak langsung yang ditiru, yang menjadi toladan juga masuk di dalam cacian tersebut. Masuk akal tidak seorang muslim mencaci maki nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Apa masih bisa dikatakan sebagai umatnya? Apakah masih layak dikatakan seorang muslim? Kalau sudah nabinya sendiri dicaci maki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum lagi daripada tingkah lakunya yang lain yang udah kebablasan, yang udah kelewatan, yang gak mungkin keluar daripada seseorang yang namanya intelektual. Orang yang punya titelnya bererot, katanya orang Jakarta. Depan titel, belakang titel, atas titel, bawahnya titel. Subhanallah. Tapi ucapannya, pemikirannya, pemahamannya tidak sejalan dengan titelnya. Subhanallah. Gak tanggung-tanggung. Nabinya diberi label dengan label yang tidak pantas dan tidak layak. Subhanallah. Apalagi banyak beberapa pendapat-pendapatnya bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah, berseberangan dengan agama Islam. Subhanallah. Sampai dikumpulkan oleh salah seorang penulis, ada 17 jurus mabuk. 17 jurus mabuk yang sebenarnya satu jurus saja sudah bisa dikatakan yang bersangkutan murtad. Bagaimana kalau sampai 17? Satu aja sudah cukup. Karena bukan orang awam. Bukan orang lagi mabuk. Bukan karena terpaksa. Bukan karena dipaksa. Karena benar-benar sadar tidak ada paksaan. Orang pandai, banyak pengikutnya, menyatakan dengan terang-terangan menyalahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan ada bentuk penghinaan. Ini menjadi pembatal Islam yang sangat mendasar, yang tidak perlu dibikin panitia rapat lagi untuk menghukum yang bersangkutan sebagai orang yang sudah keluar daripada ajaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berbahaya orang ketika main-main dengan Islam, tidak mengikuti kembali kepada tuntunan Islam, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tantangannya subhanallah akan berdampak yang bersangkutan bisa berhadapan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena pastinya orang-orang yang sudah terang-terangan menunjukkan perlawanannya terhadap Islam, berarti bisa jadi adalah jelas-jelas titipan pesan sponsor dari mereka-mereka yang namanya orang kafir. Orang kafir. Karena setiap selain Islam mereka kafir. Siapapun mereka, dari manapun agamanya, adalah orang kafir. Karena yang jelas memberikan
pendapat ini, statement ini, keterangan ini langsung wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga tidak perlu ragu-ragu. Kenapa kita harus ragu mengatakan kepada yang namanya selain seorang muslim adalah kafir? Ini langsung yang menjelaskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa dirubah dengan yang namanya cuman sekedar munas, nggak bisa. Tidak bisa. Tetap, dan itu sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Selain muslim, kafir, karena Islam satu-satunya agama yang diridhoi dan yang benar. Ini